Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama materi KD yang ketiga, yaitu materi dan perubahannya bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan konsep zat. Yang kedua, membedakan unsur senyawa dan campuran. Dan yang ketiga, mendeskripsikan larutan asam, basa, dan garam. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, garam yang diperoleh dari sebuah tambak garam. Gambar yang kedua adalah air yang berada di sebuah tabung. Dan gambar yang ketiga adalah gas CO yang dihasilkan dari knalpot sebuah kendaraan. Berdasarkan wujud ataupun susunan molekulnya, maka muncullah pertanyaan termasuk ke dalam kelompok zat manakah ketiga contoh zat tersebut. Mari kita mulai dengan pembahasan konsep zat terlebih dahulu. Apakah zat itu? Ya, zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, di mana zat berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan zat berdasarkan susunan molekulnya dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Untuk memahami tentang zat padat, cair, dan gas, yuk kita amati tabel berikut. Zat atau materi tersusun dari bagian-bagian yang disebut dengan partikel. Kita amati anak-anak gambar dari partikel zat padat seperti ini ya. Jadi bulatan-bulatan hitam ini menunjukkan partikel-partikel penyusun zat padat. Zat padat memiliki ciri-ciri susunan partikelnya teratur. Dan yang kedua, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga gerak partikelnya tidak bebas, sangat sulit dipisahkan, sehingga zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya adalah besi, emas, dan seng. Yang kedua, kita beralih ke gambar partikel zat cair seperti ini ya. Zat cair memiliki ciri-ciri yang pertama, susunan partikelnya tidak teratur. Yang kedua, gaya tarik antar partikelnya kurang kuat. Oleh sebab itu, gerak partikelnya menjadi agak bebas. Zat cair mudah berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan satuannya, sehingga bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya, sedangkan volumenya bersifat tetap. Contohnya adalah air, sirup, minyak goreng, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita amati gambar dari partikel-partikel pada zat gas. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, untuk zat gas memiliki ciri-ciri yang pertama, susunan partikelnya tidak teratur. Gaya tarik antar partikelnya lemah. Oleh sebab itu, gerak partikelnya menjadi sangat bebas. Gas bersifat memenuhi seluruh ruangan, sehingga bentuk dan volumenya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Contohnya adalah udara, asap, dan seterusnya. Berdasarkan susunan molekulnya, zat dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama adalah unsur. Ciri-cirinya tersusun dari satu jenis atom. Yang kedua, tidak dapat diuraikan menjadi zat penyusunnya melalui reaksi kimia biasa. Sifat unsur merupakan sifat atomnya. Proses pembentukannya tersedia di alam. Yang kedua adalah senyawa. Memiliki ciri-ciri pertama adalah tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimiawi. Yang kedua,
Pemisahan unsur penyusunnya sulit kecuali dengan cara tertentu. Sifatnya berbeda dengan unsur pembentuknya. Proses pembentukannya terbentuk dari perubahan kimia. Yang ketiga adalah campuran. Memiliki ciri-ciri yang pertama, tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara fisis. Pemisahan penyusunnya dapat dilakukan dengan mudah seperti pemanasan, penyaringan, dan lainnya. Sifat dari campuran, sifat zat penyusunnya masih tampak. Kemudian proses pembentukannya terbentuk dari perubahan fisika. Cara pemberian lambang unsur menurut ilmuwan yang bernama J.J. Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Sebagai contoh, ada karbon dan ada kalsium. Kita lihat di sini, karbon memiliki nama Latin carbon. Maka lambang dari karbon tidak K tetapi C. Penulisan C digunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, contohnya adalah kalsium. Nama Latinnya adalah calcium. Lambangnya adalah Ca. Karena karbon dan kalsium memiliki huruf depan yang sama, maka untuk membedakannya, kalsium dilambangkan dengan dua huruf, yaitu Ca. C-nya kapital dan A-nya kecil. Contoh berikutnya adalah nitrogen, nama Latinnya nitrogenium. Lambangnya adalah N. Yang keempat, natrium, nama Latinnya adalah natrium, lambangnya adalah Na. Selanjutnya, tembaga, nama Latinnya adalah cuprum, lambangnya adalah Cu. C-nya kapital, U-nya kecil. Selanjutnya adalah emas, aurum, lambangnya adalah Au. Besi, nama Latinnya adalah ferrum, dituliskan dengan lambang Fe. Belerang, nama Latinnya adalah sulfur, dilambangkan dengan huruf S. Unsur-unsur kimia oleh para ilmuwan disusun dalam sebuah tabel yang disebut dengan SPU, yaitu sistem periodik unsur. Pembahasan SPU akan dipelajari lebih mendalam di tingkat SMA atau SMK. Contoh unsur senyawa dan campuran bisa kalian lihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah unsur. Selain yang sudah disebutkan tadi di awal, contoh unsur yang lainnya adalah Al, lambang dari aluminium, H, hidrogen, He, helium, Au, emas, O, oksigen. Selain contoh-contoh ini, masih banyak contoh unsur yang lainnya. Silahkan bisa kalian amati pada sistem periodik unsur atau SPU. Selanjutnya adalah senyawa. Contoh senyawa diantaranya ada air yang rumus kimianya adalah H2O. Kemudian ada garam dapur yang rumus kimianya adalah NaCl. Pada penjelasan di awal tadi disebutkan bahwa ciri-ciri senyawa diantaranya tersusun dari dua jenis unsur atau lebih yang bergabung secara kimia. Maka kita sebutkan di sini air atau H2O tersusun dari dua atom H atau hidrogen dan satu atom O atau oksigen. Selanjutnya yang kedua adalah garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl. Maka kita sebutkan di sini
NaCl tersusun dari satu atom Na atau natrium dan satu atom Cl atau klorida. Selain contoh ini, masih ada contoh yang lainnya, diantaranya adalah glukosa yang rumus kimianya adalah C6H12O6. Maka kita sebutkan di sini, glukosa tersusun dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Selanjutnya ada amonia, NH3, berarti tersusun dari 1 atom N dan 3 atom H. Selanjutnya adalah asam cuka. Rumus kimianya adalah CH3COOH. Maka kita katakan di sini asam cuka tersusun dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Atau selanjutnya adalah contoh dari campuran. Di antaranya ada udara, tanah, larutan gula, air sungai, dan kuningan. Pada campuran, unsur-unsur penyusunnya bergabung secara fisis, tidak mempunyai perbandingan rumus kimia secara tetap seperti pada senyawa. Kita ambil contoh di sini ada udara. Udara tersusun dari atom nitrogen, oksigen, CO2, dan uap air. Unsur-unsur ini bercampur secara bebas, tidak memiliki komposisi atau perbandingan atau rumus yang tetap. Contoh yang berikutnya adalah tanah, tersusun dari kompos, mineral, air, dan udara. Yang ketiga adalah kuningan yang tersusun dari tembaga dan seng. Macam-macam campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen yang dikenal dengan istilah larutan. Campuran homogen atau larutan ini merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, dan sirup. Kita lihat untuk campuran homogen ya. Sulit untuk membedakan mana zat yang terlarut dan mana zat pelarutnya. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini merupakan campuran yang zat-zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Sebagai contoh adalah campuran air dan minyak, campuran air dengan tepung, dan air dengan kopi. Ketika zat ini kita gabungkan, maka lama-kelamaan akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu zat pelarut dan zat yang terlarut. Pembahasan selanjutnya adalah larutan atau yang dikenal dengan istilah campuran homogen. Larutan ini dibedakan menjadi asam, basa, dan garam. Perbedaannya bisa kalian simak pada tabel berikut. Yang pertama adalah larutan asam, memiliki ciri-ciri: 1. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali makanan. Hati-hati ya, berbahaya. Kemudian dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dalam air menghasilkan ion H+, memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Contohnya adalah asam asetat, asam sulfat, dan asam klorida. Yang kedua adalah larutan basa, memiliki ciri-ciri: 1. Mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba sembarangan juga ya. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam air menghasilkan ion OH-, memiliki derajat keasaman atau pH lebih dari 7. Contohnya adalah deterjen, pasta gigi, sampo, obat mah, dan bubuk. Yang ketiga adalah larutan garam, memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan hasil reaksi dari asam dan basa. Reaksi ini dikenal dengan istilah
reaksi netralisasi. Tidak mengubah warna kertas lakmus, memiliki pH atau derajat keasaman sama dengan 7, digunakan dalam pembuatan pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Salah satu contoh dari reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam dan air. Salah satu contoh dari asam adalah asam klorida yang mempunyai rumus kimia HCl. Sedangkan basa, salah satu contohnya adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini memiliki rumus kimia NaOH. Ketika asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan dihasilkan senyawa yang bersifat netral, yaitu membentuk natrium klorida dan air. Natrium klorida memiliki rumus kimia NaCl, sedangkan air memiliki rumus kimia H2O. Bagaimana cara mengidentifikasi suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau garam? Sifat suatu larutan dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang warnanya berbeda dalam larutan asam, basa, dan garam. Cara penentuan senyawa bersifat asam, basa, atau netral dapat menggunakan indikator alami, indikator buatan yang bisa berupa kertas lakmus, indikator universal, ataupun larutan indikator. Mari kita bahas satu persatu untuk jenis indikator tersebut. Yang A adalah indikator alami, indikator yang berasal dari bahan-bahan alam. Sebagai contohnya adalah bunga mawar, bunga sepatu, kubis ungu, kunyit, kulit manggis, atau jenis bunga-bunga yang berwarna. Ekstrak bahan-bahan tersebut dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Itu adalah indikator buatan. Indikator buatan yang pertama adalah pH meter. pH meter ini merupakan sebuah alat yang penggunaannya dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Maka pada pH meter akan muncul angka yang menunjukkan pH dari larutan tersebut. Larutan bersifat netral jika pH atau derajat keasamannya sama dengan 7. Bersifat asam jika pH kurang dari 7. Dan bersifat basa jika pH lebih dari 7. Berikut adalah contoh dari alat yang disebut dengan pH meter. Yang kedua adalah kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat dari masing-masing kertas lakmus adalah sebagai berikut. Pada larutan asam, lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru terjadi perubahan menjadi berwarna merah. Jadi, ketika kertas lakmus masuk ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus itu akan menjadi berwarna merah. Pada larutan basa, lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Maka kita sebutkan di sini basa bersifat membirukan kertas lakmus. Yang C, pada larutan netral tidak terjadi perubahan warna kertas lakmus. Lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan singkatan AMBIB. A berarti asam, memerahkan, B berarti basa, membirukan. Artinya asam bersifat memerahkan kertas lakmus dan basa bersifat membirukan kertas lakmus. Ilustrasi tentang
kertas lakmus bisa kalian lihat pada gambar. Inilah yang disebut dengan kertas lakmus biru ketika dicelupkan di larutan asam, dan ini adalah lakmus merah ketika dicelupkan pada larutan basah. Yang ketiga adalah indikator universal berupa kertas. Penggunaan indikator universal bentuk kertas dilakukan dengan cara mencelupkan kertas tersebut ke dalam larutan yang hendak kita ketahui nilai pH-nya. Kemudian, warna yang muncul dicocokkan dengan cakram warna standar yang terdapat pada kemasan indikator tersebut. Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini adalah cakram warna standar yang menunjukkan nilai pH dari larutan yang kita ujikan. Yang keempat adalah indikator universal berupa larutan. A. Larutan metil jingga atau metil orange atau MO. Pada pH kurang dari 7, larutan ini berwarna jingga. Sedangkan pada pH sama dengan 7 atau pH lebih dari 7, warnanya menjadi kuning. Yang B adalah larutan fenolftalin atau PP. Warna indikator fenolftalin dalam larutan asam adalah jernih atau tidak berwarna. Pada larutan basa adalah berwarna merah muda, dan pada larutan netral adalah jernih atau tidak berwarna seperti tampak pada gambar. Baik anak-anak, sebagai evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan ini, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, usai sudah pembahasan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Belajar dengan penuh ceria. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam sehat, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.